Shalom Bapak Ibu semuanya, hai Bapak Ibu semuanya, shalom. Salam damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus. Kiranya segala rahmat, kasih karunia, damai sejahtera, pertolongan, perlindungan Tuhan selalu melimpah bagi kehidupan kita semua. Senang sekali Bapak Ibu Saudara bisa kembali kita beribadah, bisa kembali kita bertemu, dan kita bisa kembali memuji, memuliakan nama Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, waktu yang Tuhan berikan kepada kita hari ini, kita pergunakan dengan sebaik-baiknya, supaya kita berkenan di hati Tuhan. Kita luangkan waktu kita sejenak, kita tinggalkan sejenak pekerjaan kita, sekarang kita masuk fokus kita untuk memuji, memuliakan nama Tuhan Bapak Ibu Saudara sekalian. Karena Alkitab berkata bahwa segala yang bernapas memuji, memuliakan nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, di dalam Mazmur pasal yang ke-150 ayat yang ke-4 sampai ayat yang ke-6 berkata, pujilah Dia dengan rebana dan tari-tarian. Pujilah Dia dengan permainan kecapi dan seruling. Pujilah Dia dengan ceracap yang berdenting. Pujilah Dia dengan ceracap yang berdentang. Biarlah segala yang bernapas memuji Tuhan. Haleluya. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, pujian penyembahan juga adalah perintah yang ada di dalam Alkitab. Oleh sebab itu Bapak Ibu, mari saatnya kita akan memuji, memuliakan nama Tuhan. Saatnya kita akan menyembah Dia. Saatnya kita akan meninggikan nama Tuhan. Namun sebelumnya Bapak Ibu, kita akan berdoa bersama-sama. Mari lipat tangan bersama-sama dengan saya. Kita akan tunduk kepala, kita akan berdoa. Bapa di surga, terima kasih ya Tuhan buat segala kebaikan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Kami masih bisa bernapas, beraktivitas. Itu semua karena pertolongan, perlindungan Tuhan ada di dalam setiap kehidupan kami. Kami juga harus meyakini selama kami masih hidup di dunia ini, ada tugas, ada tanggung jawab kami sebagai orang-orang yang sudah Tuhan pilih untuk diselamatkan. Yaitu dengan kami memuji, memuliakan nama Tuhan, dengan kami bersorak-sorak, dan dengan kami mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Bapak di surga, berkati sidang jemaat Tuhan dimanapun berada, GPT Lumajang dan Jatiroto, ataupun siapa yang mendengarkan ibadah ini, kiranya Tuhan memberkati kami semua. Dan kami akan memulaikan ibadah kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan. Amin. Terima kasih Tuhan. Kau pencipta hidupku, Kau melihara jiwaku, Kau layak terima segala pujian, ku naikkan syukurku. Kau pemilik hidupku, dalam kasih setiamu, Yesus. Layak terima segala pujian, ku naikkan sembahku. Sama-sama katakan. Segala pujian dan syukur bagimu, Allah yang mulia, kuduslah namamu. Kaulah yang awal dan akhir dari segalanya. Yesus, Kaulah pujian bagiku. Kau pencipta hidupku, Kau pencipta hidupku, Kau pelihara jiwaku, Kau layak terima segala pujian, ku naikkan syukurku.
setiamu, Yesus Kau layak terima segala pujian. Ku naikkan sembahku, segala pujian dan syukur bagimu, Allah yang mulia, kuduslah nama-Mu. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, Kaulah pujian bagi, Kaulah pujian, Kaulah pujian dan syukur bagimu, Allah yang mulia, kuduslah nama-Mu. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, Kaulah pujian bagiku, segala pujian dan syukur bagimu, Allah yang mulia, kuduslah nama-Mu. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, Kaulah pujian bagiku, segala pujian dan syukur bagimu, Allah yang mulia, kuduslah nama-Mu. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, Kaulah pujian bagiku, Kaulah yang awal, Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, Kaulah pujian bagiku. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Biarlah segala yang bernapas memuji, memuliakan nama Tuhan. Biarlah segala yang hidup menyembah Tuhan. Biarlah hanya nama Tuhan yang dijunjung tinggi di dalam alam semesta ini. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih di dalam nama Yesus, puji Tuhan. Amin. Sekali lagi saya menyapa Bapak Ibu bagi yang baru bergabung mungkin. Shalom bagi kita semua, saudara semua. Salam damai sejahtera dari Kristus Yesus. Kiranya pertolongan perlindungan Tuhan selalu melimpah bagi kehidupan kita semua. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, sama seperti Raja Daud bersuka cita karena tabut perjanjian itu telah kembali ke Yerusalem. Dia menari-nari, dia bersuka cita karena dia merasa, karena dia meyakini bahwa Tuhan hadir di Yerusalem pada saat hari itu. Sekarang juga kita Bapak Ibu Saudara bersuka cita atas kehadiran Tuhan baik di tempat ini maupun di rumah Bapak Ibu Saudara yang menyaksikan semuanya. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian kita nyanyikan satu pujian sukacita. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatan. Amin. Haleluya. Amin. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatan. Amin. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah kebenaran dan kota perlindungan. Amin. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Amin. Dia gunung batu dan keselamatan. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah kebenaran dan kota perlindungan. Sama-sama katakan,
bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi. Amin. Haleluya. Tuhanlah kekuatan. Tuhanlah kekuatan masmurku. Amin. Dia gunung batu dan keselamatan hanya padamu, hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Amin. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku, amin, takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Amin. Biarlah segala yang bernapas memuji Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, Tuhan Yesus adalah kekuatan dan mazmur kita, Dia kota benteng kita, Dia kota perlindungan kita, Dia yang menyertai kita apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita, Bapak Ibu Saudara. Ingat Bapak Ibu, Tuhan Yesus Allah kita, Dia tidak tutup mata, Dia tidak tinggal diam, Dia selalu memperhatikan anak-anaknya, Bapak Ibu Saudara semuanya. Mari Bapak Ibu, tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan mengoreksi kita, bukan hanya sekedar mengoreksi, namun juga menghiburkan kita, namun juga menyemangati kita Bapak Ibu Saudara sekalian, dan juga menguatkan kita Bapak Ibu Saudara. Jadi firman Tuhan bukan hanya serta-merta hanya untuk mengoreksi kesalahan kita, tidak. Namun juga menguatkan, menghibur, dan juga memberikan kita kebahagiaan Bapak Ibu Saudara sekalian. Mari Bapak Ibu Saudara, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan nyanyikan satu pujian untuk mendengarkan firman Tuhan. Yesus, Kau sungguh baik.
selalu sembahmu, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kita naikkan pujian ini sungguh-sungguh lagi. Yesus, Kau sungguh baik. Oh, Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Sujud di kakimu dalam doa dan pujian damainya. Ku mau memujimu, ku selalu puji. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya ku mau memujimu, ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kemuliaan dan keagungan tertuju padamu, Tuhan dan Raja-Ku. Segenap jiwa dan nafasku menyembah Yesus yang hidup. Kemuliaan, segala kemuliaan dan keagungan tertuju padamu, Tuhan dan Raja-Ku. Segenap jiwa dan nafasku menyembah Yesus yang hidup. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagiku. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi. Ku mau memujimu, ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima
semua pujian, kemuliaan hanya bagi Kau yang layak, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Kau yang layak, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Biar segenap jiwa kami, biar segenap hidup kami mengagungkan, memuliakan nama-Mu. Biarlah segala yang bernapas memuji Tuhan. Biarlah hanya nama Tuhan yang dijunjung tinggi. Biarlah segala yang hidup memuliakan nama Tuhan. Karena memang hanya Engkau satu-satunya pribadi yang layak disembah, yang layak diagungkan, yang layak ditinggikan. Karena Engkaulah yang menciptakan alam semesta dan segala isinya. Engkaulah juga yang menciptakan manusia dan segala makhluk hidup yang ada di dalam dunia. Engkaulah sumber segala yang baik di dalam dunia ini ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga buat kesempatan waktu yang Tuhan berikan kepada kami untuk kami dapat memuji memuliakan nama Tuhan. Tiba saatnya kami akan mendengarkan firman-Mu. Tuhan berikan keseriusan pada kami untuk kami mendengarkan firman-Mu. Biarlah kami seperti domba yang ada di tengah-tengah taman itu, yang kami duduk dengan menikmati rumput yang baik, supaya kami dapat bertumbuh rohani kami di hadapan Tuhan. Kami dapat menjalani kehidupan ini dengan kuat, dengan pertolongan yang daripada Tuhan, dengan firman Tuhan yang akan kami dengarkan bersama-sama. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih kami siap mendengarkan firman-Mu. Berfirmanlah Engkau ya Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan. Amin. Selamat mendengarkan firman Tuhan Bapak Ibu Saudara semuanya. Saya serahkan pelayanan selanjutnya kepada Bapak Gembala kita. Selamat pagi, Shalom. Selamat jumpa lagi kepada Bapak Ibu Saudara sekalian, Jemaat GPT Lumajang dan GPT Jatiroto. Bahkan bagi saudara-saudara yang pada saat ini sempat bergabung dengan kami di dalam melaksanakan ibadah raya minggu kedua dari bulan Juni tahun 2021. Kemurahan Tuhan tetap berlaku dalam hidup kita dan Dia tetap memberikan firman untuk kita dengar dan untuk kita simpan di dalam hati kita, bahkan untuk kita lakukan sebagaimana yang dikehendakinya. Saya akan mereview sedikit mengenai firman Tuhan yang kita dengarkan minggu lalu, mengenai utusan. Di sana Tuhan mengatakan, aku mengutus engkau seperti domba di tengah-tengah serigala. Hendaklah engkau cerdik seperti ular, tulus hatimu seperti merpati. Nah, ini adalah merupakan suatu perjalanan hidup orang-orang percaya di tengah-tengah dunia, saudaraku. Kita tidak berhadapan dengan sesuatu yang ringan, tetapi kita menghadapi sesuatu yang sangat membahayakan di dalam kehidupan kita, baik itu kehidupan jasmania maupun rohani kita. Oleh sebab itu kita perlu ada penolong buat kita. Dan Tuhan tidak membiarkan kita untuk diutus seorang diri. Kita melihat, saudaraku, kalau kita masih ingat, kita akan mereview kembali di dalam Injil Yohanes 15 yang mengatakan demikian. Ayat 26. Jikalau penghibur yang akan kuutus dari Bapa itu datang. Jadi Roh Kudus itu akan menemani kita, akan menolong kita, akan menghibur kita. Yaitu roh kebenaran yang keluar dari Bapa. Ia akan bersaksi tentang aku. Tetapi kamu juga harus bersaksi. Karena kamu dari semula bersama-sama dengan aku. Nah, ini merupakan suatu ketetapan, saudaraku ya. Bagi orang-orang percaya, sama sekali Tuhan tidak
menginginkan kita menjadi seorang pengangguran rohani, tetapi kita menjadi orang-orang yang punya prestasi, punya reputasi yang baik di dalam pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Nah, yang ingin saya lengkapi di sini ialah status kita pada waktu kita melayani Tuhan. Kita diberi seorang penolong, seorang pribadi penolong, yaitu Roh Kudus. Di mana Roh Kudus ini dikatakan memang dia mempunyai suatu kesukaan untuk bersaksi, sehingga setiap orang yang ada Roh Kudus di dalam kehidupannya, dia sudah pasti ini saya katakan, dia mempunyai keinginan untuk menyaksikan tentang Kristus. Sehingga firman Tuhan pernah mencatat bagaimana seorang Rasul Paulus, dia sampai mengatakan celaka kalau aku tidak menginjil. Artinya dia merasa bahwa dia itu bersalah apabila dia itu berdiam diri dan tidak menyampaikan kebenaran Tuhan. Oleh sebab itu, kita jangan sampai di dalam pengiringan kita kepada Tuhan, kita tidak melakukan apa-apa. Ini keliru besar, saudara ya. Tetapi yang perlu kita perhatikan bahwa status kita adalah domba. Nah, saya ingin menekankan kepada kita semua, saudaraku. Kita sungguh berbahagia oleh karena kita diutus seperti domba. Siapapun tahu, siapapun mengerti, tidak ada cerita domba itu akan bisa mengatasi serigala dalam hal kepuasannya, di dalam hal kebengisannya, dan lain sebagainya. Tetapi apakah salah Tuhan itu membuat status kita sedemikian? Ternyata saudaraku, kalau domba itu pasti berada di dalam pengawasan gembala. Dalam hal ini adalah gembala agung kita, Tuhan Yesus Kristus. Dia yang sudah naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa, dan dia mengutus Roh Kudusnya untuk menggerakkan kita selanjutnya, mengestafet segala apa yang sudah pernah dilakukan oleh Yesus di bumi ini. Nah, kita sebagai domba-domba yang terpelihara oleh gembala agung ini, kita bisa melihat bagaimana kehidupan seorang raja yang bernama Daud. Dia mengalami banyak sekali halangan rintangan. Dia terancam keselamatannya. Dia ingin dibunuh oleh banyak musuh. Dia bahkan dari intern, dari Saul, mertuanya sendiri, ingin membunuh Daud oleh karena perasaan-perasaan cemburu atas prestasi Daud. Nah, saudaraku, sehingga Daud ini di dalam masa-masa hidupnya, dia banyak menderita, dia banyak mengeluh. Kitab Mazmur, saudaraku, itu dikatakan sebagai kitab puji-pujian. Oke, betul. Tetapi kalau kita teliti sebetulnya di dalam kitab Mazmur itu banyak ratapan-ratapan. Bagaimana Daud itu selalu meratap kepada Tuhan tentang keadaannya, mohon perlindungan dan lain sebagainya. Namun ada sesuatu yang menarik tentang status penggembalaan ini. Saya ingin membacakan kepada kita semua di dalam Mazmur pasal 23, ayat yang pertama dan seterusnya mengatakan demikian. Ayat 1, Mazmur 23, Mazmur Daud, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ini ciri khas, saudaraku, sebagai gembala yang memelihara, yang melindungi domba-dombanya. Sehingga dari Daud ini, yang dia mengakui sebagai domba dari gembala agung, dia mengatakan Tuhan itu adalah gembalaku dan tak akan kekurangan aku. Di dalam segala perkara, dia tidak kekurangan. Ayat yang kedua, ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau dan membimbing aku ke air yang tenang. Ini adalah model pemeliharaan dari gembala agung, saudara. Oleh sebab itu, saya
ingin menyatakan kepada kita semua, siapapun kita yang kita merasa bahwa kita ini adalah utusan-utusan Tuhan, entah sebagai orang yang bertindak sebagai nabi, atau sebagai rasul, atau penginjil, atau gembala, atau guru. Semuanya, kelima-limanya ini, saudaraku, mau tidak mau, atau memang seharusnya dia harus konsisten dan konsekuen di dalam penggembalaan. Jangan sampai orang itu melayani Tuhan, tetapi tidak tergembala di dalam kehidupan pribadinya. Ini sangat berbahaya, saudaraku. Saya sangat bingung kalau saya bertemu dengan seorang pelayan Tuhan, kemudian saya tanya, Pak, digembalakan di mana? Oh enggak, saya ini di mana-mana, di gereja jalan-jalan gitu, GJJ. Jadi di mana saja dia mau beribadah, di situ dia oke gitu. Jadi saya tanya, tidak ada Pak, jadi penggembalaan yang tetap rutin bagi pribadi Bapak. Oh enggak perlu itu. Saya pikir tidak mungkin orang ini beres. Dia pasti tidak akan bisa melakukan pelayanan pekerjaan-pekerjaan Tuhan dengan baik. Oleh karena dia keluar dari status sebagai domba dan gembala yang mengawasi dia. Dan di sini, saudaraku, perlunya ada gereja-gereja Tuhan yang membuat orang-orang itu di dalam pelayanan itu senantiasa mendapat suatu kesegaran, mendapat asupan dari firman Allah, sehingga di dalam perjalanan pelayanan itu betul-betul mereka terpelihara dan tidak terperosok di dalam malapetaka. Raja Daud di dalam Mazmurnya mengatakan, ayat yang ketiga, ia menyegarkan aku, ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Jadi perjalanan seorang pelayan Tuhan itu dituntun oleh Tuhan sendiri, dalam hal ini adalah Roh Kudus, sehingga kita tidak pernah keluar dari jalan yang benar dan kita selalu memuliakan namanya. Sehingga ayat yang keempat ini merupakan suatu pernyataan, testimoni dari seorang penulis Mazmur ini. Ayat yang keempat mengatakan, sekalipun aku berjalan di dalam lembah kekelaman. Jadi memang melayani Tuhan itu tidak enak begitu aja, saudaraku. Ada banyak liku-liku yang harus kita jalani. Tidak semuanya berjalan mulus. Tetapi satu perkara yang harus kita ingat, bahwa Tuhan itu tidak pernah meninggalkan kita. Itu aja. Jadi apapun keadaannya, baik itu senang, baik itu tidak senang, Tuhan mengatakan, beritakan firman. Nyatakan apa yang salah. Tegur apa yang melenceng. Nasihati bagi mereka yang membutuhkan nasihat. Dan ajari mereka supaya kerohaniannya bertumbuh dewasa. Jadi ini adalah tugas dari semua orang-orang yang melayani Tuhan. Jadi tidak akan dilepaskan begitu saja. Dan statement dari penulis Mazmur ini mengatakan, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Mengapa? Sebab engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Jadi artinya yang membuat hati ini menjadi tenang dan tentram di dalam melayani Tuhan. Ini satu model, saudaraku, pelayan Tuhan yang dia bergerak di tengah-tengah serigala. Dan dia sebagai domba, status domba adalah butuh gembala. Dan gembala itu yang menjamin keselamatan domba-domba yang diutusnya. Saudara, keselamatan ini sejatinya kekal, saudaraku. Bukan keselamatan yang ecek-ecek, saya bilang.
tetapi kita bisa membuktikan bahwa kita ini berada di dalam keselamatan yang betul-betul kekal selama kita berada di dalam penggembalaan. Jangan sampai siapapun, saudaraku, kalau kita sebagai pelayan Tuhan, jangan kita meninggalkan penggembalaan, karena itu bukan maunya Tuhan. Bagaimana dengan seorang gembala seperti saya ini? Sama, saudaraku. Kita ini di hadapan Tuhan itu sama-sama domba-domba Tuhan. Hanya kebetulan atau bukan kebetulan, memang sudah kehendak Tuhan, salah satu dari orang-orang di dalam satu kelompok itu dijadikan suatu pemimpin. Itu hal yang lumrah. Dan itu tidak ada lebihnya, saudaraku. Kita semua, dari gembala pun sampai kepada anggota, semua adalah domba Tuhan. Yang semua membutuhkan perlindungan Tuhan. Dan semua membutuhkan pemeliharaan Tuhan. Hanya organisasi saja yang membuat kita mempunyai suatu hierarki. Tetapi di hadapan Tuhan, kita ini sama, saudaraku. Tidak ada yang lebih unggul dalam hal ini. Tidak ada yang lebih indah di hadapan Tuhan. Semua mempunyai keindahan yang khas di hadapan Tuhan. Dan keselamatan itu dijaminkan untuk menjadi milik kita secara tetap, secara permanen. Kita akan melihat, saudaraku, bagaimana domba dan gembala itu mempunyai hubungan yang luar biasa. Kita melihat di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-10. Injil Yohanes pasal yang ke-10. Ini akan memantapkan keselamatan kita yang tidak mungkin hilang. Tidak mungkin hilang, saya katakan. Kalau kita memang dihadapkan dengan beberapa pendapat di dalam gereja itu, ada yang mengatakan, oh keselamatan itu bisa hilang. Tetapi ada yang mengatakan, oh enggak, keselamatan itu permanen. Nah dalam hal ini kan kita tinggal milih, saudara ya. Milih yang mana gitu. Mau milih dua-dua ya namanya enggak konsisten. Tapi kita harus milih salah satu. Dan dua-duanya ini punya argumentasi loh, saudaraku. Yang masuk Alkitabiah juga. Tetapi kalau kita ambil saja singkatnya, kita harus memilih. Ya saya pilih secara pribadi, saya memilih sesuatu yang kekal. Dan itu juga punya argumentasi yang kuat. Dan saya tahu bahwa Tuhan kita itu bukan Tuhan yang ecek-ecek. Tetapi dia betul-betul kalau dia memberikan keselamatan, itu bukan barang murahan, saudaraku. Keselamatan itu ada hubungannya dengan Golgota, dengan korban Kristus yang sedemikian rupa. Bagaimana Tuhan yang sudah menebus kita, membayar segala apa yang bisa melepaskan kita dari hukum dosa, dan kemudian murahan begitu saja. Tidak bisa, saudara. Tuhan adalah Tuhan yang konsisten dan konsekuen, dan dia punya firman ya dan amin. Kita lihat Yohanes 10 ini, ayat yang ke-27. Domba-dombaku mendengarkan suaraku. Nah ini. Jadi siapapun kita, khususnya pelayan Tuhan, dia tetap statusnya adalah domba-domba. Dan dia harus mendapat asupan secara tetap, secara kontinu, mendengarkan suara Tuhan. Secara manusia ya memang saya ngomong, namun saya ini gembala sidang. Tapi gembala sidang ini juga perlu digembalakan oleh sang gembala agung. Nah kalau gembala agung itu memberi asupan kepada saya, dan asupan ini juga seharusnya juga menjadi asupan bersama sebagai domba-dombanya Tuhan. Domba-dombaku mendengarkan suaraku, kata Tuhan, dan aku mengenal mereka, dan mereka mengikut aku.
Jadi begitu akrab hubungan antara kita dengan Gembala Agung kita ini. Yang ditandai dengan mendengarkan, saudara. Nah, kalau kita sudah bosan mendengar, atau kita menganggap tidak butuh mendengar, lah ya ini. Ya ini yang tadi saya katakan, keselamatan bisa runtuh itu ya kayak gini nih, saudara. Berarti memang orang ini sendiri yang tidak punya kebutuhan gitu. Tidak punya greget. Padahal Roh Kudus itu kalau ada di dalam kita itu dia tuh punya greget, kepingin bersaksi. Nah kalau mau bersaksi, apa yang disaksikan gitu loh. Kalau tidak pernah mendapatkan sesuatu untuk dikeluarkan lagi. Tidak mungkin itu. Nah kalau memangnya orang itu ada Roh Kudus di dalam kehidupannya, dia pasti punya greget itu untuk menyampaikan sesuatu. Dan untuk itu dia rela untuk mencari sesuatu itu. Mencari firman itu. Dia mau mendengar. Dia mau memperhatikan. Dia mau mengerti. Dia menyediakan diri. Dia menyediakan waktu. Menyediakan segala-galanya. Dan dia bersedia untuk belajar. Untuk diajar. Jadi inilah orang yang menjadi utusan-utusan Tuhan. Dan saya nyatakan sekali lagi, saudaraku, tidak semua begini loh. Dan kita segera bisa mendeteksi bahwa orang itu, wah ini bukan. Tidak seharusnya begitu. Nah, dikatakan ini, dia selalu mendengarkan dan dia saling mengenal suara dari gembalanya. Ini menjadi ciri khas, saudara ya. Tidak tahu bagaimana. Saya ini 50 tahun digembalakan di suatu gereja. Bahkan sampai sekarang mestinya. Saya itu kalau dengar firman Tuhan, saya itu bisa tahu sekalipun itu bukan saya lihat atau misalnya firman itu sudah disadur oleh orang lain, dibawakan oleh orang lain gitu. Saya mendengar itu saya tahu. Ini yang biasa disuarakan oleh gembala saya gitu. Jadi saya mengenal betul ciri khasnya. 3 gembala. Saya tahu ciri khasnya masing-masing. Dan saya mengenal betul. Apa yang dikatakan, apa yang dimaui, apa yang dimaksud. Itu saya sangat tahu. Ayat yang ke-28 dari Yohanes 10 ini mengatakan, dan aku memberikan hidup yang kekal. Bukan hidup sementara loh saudaraku. Hidup yang kekal. Jadi sesuatu yang bersifat kekal. Kepada siapa? Kepada mereka. Mereka ini siapa? Kita ini, domba-dombanya ini. Dan mereka pasti, ini dipastikan. Bukan mudah-mudahan. Bukan semoga-semoga, bukan. Tetapi ini fix. Pasti. Nah kalau Tuhan sudah ngomong pasti, masa kita bilang, enggak tentu loh. Kan enggak boleh begitu, saudara. Jadi kalau kita ini hidup, kita yakin bahwa kita ini berada di dalam pengayoman Gembala Agung, maka kita pun juga bisa meyakini firman Tuhan ini secara pasti tidak akan binasa. Tidak akan binasa. Sampai kapan? Sampai selama-lamanya. Bukan tidak akan binasa sampai 1, 2, 3 tahun. Bukan. Tetapi sampai selama-lamanya itu berarti kehidupan langgeng yang tidak ada batasnya. Bagaimana kalau kita dipanggil Tuhan? Kita dalam keadaan mati misalnya. Loh, kita hidup selama-lamanya kok di tangan Tuhan. Bahkan Tuhan menjanjikan pada waktu ia akan datang kembali, maka yang mati itu pun juga akan dibangkitkan. Dalam kehidupan yang seperti Yesus, yang tidak akan mati lagi. Loh ini janjinya Tuhan.
Bagaimana kita bisa enggak percaya? Mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya, dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Seorang ini siapa? Seorang ini ya bisa orang, saudaraku. Tetapi lebih khusus yang dimaksudkan seorang ini adalah iblis, adalah serigala itu, yang tidak akan mampu merebut domba-domba ini dari tangan Gembala Agung. Apa kita masih ragu dengan firman Tuhan ini? Kan kita bisa check and recheck. Manusia punya akal budi. Kemana saya ini? Apa yang saya lakukan? Bagaimana hubungan saya dengan Tuhan? Bagaimana hubungan saya dengan keluarga? Bagaimana hubungan saya dengan teman? Kita bisa check and recheck di dalam kehidupan kita, saudara. Tuhan memberikan akal budi. Sekalipun manusia ini sudah jatuh di dalam dosa, tetapi Tuhan tidak menghabisi manusia itu sampai nol. Tetapi Tuhan masih memberikan akal budi supaya kita itu bisa mikir. Malaikat aja sekalipun sudah jatuh dibuang, Tuhan juga tidak merampas kekuasaan malaikat Lucifer ini. Demikian juga dengan manusia. Apalagi manusia yang membawa gambar dari Allah. Tentu Allah tidak membuang begitu saja. Dan Tuhan masih punya kasih setia untuk tetap mendekati manusia. Seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Ayat 29, Bapakku yang memberikan mereka kepadaku lebih besar dari siapapun, dan seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tangan Bapa. Jadi ini dulu, saudaraku, kita fikskan keadaan kita ini, bahwa kita ini adalah domba-domba yang tergembala oleh Sang Gembala Agung, dengan ciri-ciri bahwa kita mendengar suara Gembala Agung, dan Gembala Agung mendengar suara kita. Dan kita berada di dalam pengayoman, dan kita berada di tangan Tuhan, dan tidak seorang pun merebut kita. Bahkan di dalam menghadapi serigala, kita di dalam keadaan terjaga dengan tongkat gembala, dan juga dengan gada dari tangan gembala. Gembala itu punya tongkat, saudaraku, untuk menuntun jalannya domba-domba. Tetapi di lain pihak, gembala itu juga membawa gada, saudaraku, untuk menjaga apabila kawanan domba itu diserang oleh binatang-binatang buas. Jadi itulah suasana orang yang tergembala. Saudara, kalau ini kita sudah mengerti dengan betul, sekarang kita mau lihat apa kelanjutannya. Nah, kita akan berbicara, saudaraku, di dalam perjalanan hidup ini, saudaraku, di dalam melayani Tuhan, kita akan baca di dalam Galati 5, Galatia pasal yang kelima, kita lihat ayat yang ke 16. Oleh karena kita sudah menerima Roh Kudus itu di dalam kehidupan kita, dan kita mempunyai kesempatan, mempunyai kemampuan kita untuk masuk di dalam pelayanan. Nah, bagaimana dengan roh yang sudah diberikan Tuhan di dalam kehidupan kita? Ayat 16 dari Galatia 5. Maksudku ialah, hiduplah oleh roh, atau hiduplah dengan roh itu. Maka
kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Jadi keberpihakan kita, saudaraku, sebagai utusan-utusan Tuhan, sebagai orang-orang yang sudah menerima kesempatan dan jamahan Roh Kudus, maka kita ini harus berusaha. Nah, dalam hal ini kita harus berusaha, saudaraku. Tidak bisa kita tidak berusaha. Yang tidak perlu kita usaha itu ialah tentang keselamatan kita. Oleh karena tidak seorang pun yang mampu menyelamatkan dirinya sendiri. Tetapi kalau kita ini sudah diselamatkan oleh Tuhan, bahkan Tuhan punya maksud menyelamatkan kita ini untuk melakukan perbuatan-perbuatan baik. Lah ini. Ya kita harus punya giliran, saudaraku. Punya tugas. Kita yang harus berusaha sekarang. Maksudku ialah hiduplah oleh Roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Ya. Ayat selanjutnya, ayat yang ke-18. Akan tetapi, jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh Roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Hukum Taurat ini, saudaraku, adalah hukum yang mengurung kita sebelum kita dibebaskan oleh darah Yesus. Kita terancam oleh dosa di bawah kutuk Taurat. Oleh karena Taurat itu memang diturunkan kepada manusia supaya manusia itu mengerti akan dosa. Sehingga tidak ada seorang manusia pun yang menyombongkan dirinya. Tersumbat setiap mulut untuk tidak bisa menyatakan bahwa dirinya itu baik. Oleh karena Taurat itu mengurung manusia ini. Setiap apa yang dikerjakan selalu mengambil resiko penghukuman Tuhan. Ayat 18 kita ulangi. Akan tetapi jikalau kamu memberi dirimu. Nah ini. Jadi memberi dirimu itu artinya apa? Kita yang mau gitu loh. Bukan Tuhan yang bilang akan memaksa dirimu. Tidak. Tuhan itu bukan tukang paksa. Tapi Tuhan itu memberi firman Tuhan supaya kita baca, supaya mengerti gitu loh. Ada Roh Kudus yang ada di dalam kehidupan kita. Dan kemudian apa yang menjadi tugas kita? Kita hidup menurut kecenderungan kita kepada Roh. Maka kita akan tidak lagi banyak terganggu oleh masalah-masalah kedagingan. Oleh karena masalah-masalah kedagingan ini terancam oleh Taurat. Tapi jikalau kita berjalan dalam Roh, maka Taurat itu mati kutu. Dia tidak bisa berbuat apa-apa di dalam kehidupan orang-orang yang berjalan di dalam Roh. Hebat ya saudara ya. Kita sering kurang memahami hal-hal semacam ini. Sehingga kita tidak memanfaatkan secara maksimal Roh Kudus yang diberikan kepada manusia, khususnya kepada orang-orang percaya. Akan tetapi jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh Roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Ini saudaraku, tidak hidup di dalam hukum Taurat, ya. Nah, sebaliknya, saudaraku, jikalau kita tidak hidup di bawah hukum Taurat, maka kita ini orang yang merdeka di dalam rohani kita. Sehingga kita tidak lagi ada ketakutan, tidak lagi ada kekhawatiran, tidak ada lagi rasa was-was, sehingga kita boleh merdeka dan kita akan menikmati buah dari Roh itu.
Ini mutlak, saudaraku. Yang ini mutlak. Menikmati buah roh itu, saudaraku, itu mutlak dan harus. Sebagai anak-anak Tuhan, hal ini tidak boleh ditawar. Jikalau kita mau melayani Tuhan, saudaraku, maka buah roh ini harus nyata di dalam kehidupan kita. Dan kita harus berjuang untuk ini, saudaraku. Ini bukan begitu saja. Tetapi kita memberi diri kita dipimpin oleh roh. Maka kita boleh merasakan bagaimana roh itu menghasilkan buah di dalam kehidupan kita. Apa buah roh itu? Buah roh kita baca dalam ayat 22 mengatakan, tetapi buah roh itu ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal seperti itu. Inilah, saudaraku, buah roh yang ada di dalam kehidupan orang-orang percaya. Nah, sekarang kita akan melihat di dalam 1 Korintus pasal yang ke-12. 1 Korintus pasal 12. Buah roh, saudaraku, itu sifatnya permanen. Bagi orang yang diselamatkan, bagi orang yang digembalakan, bagi orang yang berjalan di dalam Roh Kudus, maka sifat dari buah Roh Kudus itu di dalam kehidupan orang itu adalah permanen. Tidak boleh tidak, saudara. Saudara boleh lihat ya, bagaimana buah roh itu, kasih. Kalau kita sebagai orang percaya, kita harus memiliki kasih. Justru kasih ini yang paling tinggi, saudaraku. Ada iman, ada pengharapan, ada kasih. Yang terbesar adalah kasih. Oleh karena dengan kasih ini, saudaraku, kita bisa melakukan interaksi kepada sesama, bahkan kepada Tuhan. Ini yang luar biasa. Dan punya sukacita. Ada damai dan lain sebagainya. Saudara boleh baca itu ayat 22 itu. Sampai 23. Kalau hilang satu, saudaraku, ya tidak bisa jadi melayani Tuhan. Mana bisa? Seorang pelayan Tuhan tidak bisa menguasai diri. Misalnya, bentar-bentar marah, bentar-bentar maki-maki, bentar-bentar mukuli orang. Seorang pelayan Tuhan tidak punya damai sejahtera. Damai tidak punya, sejahteranya tidak punya. Banyak utang, ngemplang, dikejar-kejar debt collector. Tidak ada kesejahteraan, tidak ada kedamaian. Mau jadi pelayan Tuhan, tidak mungkin. Ya, tidak punya sukacita. Kerjanya cuma marah-marah, merengut saja. Membawa aura negatif. Tidak bisa. Jadi seorang pelayan Tuhan itu mutlak memang nggak bisa keluar dari ini. Jadi kalau kita ini dengar firman Tuhan ya, kadang-kadang saya tuh mikir ya, apa sih yang bisa kita lakukan setelah kita membaca firman Tuhan? Satu, saudara, koreksi. Koreksi itu loh. Oleh karena yang kita dengar ini bukan dari manusia. Saya cuma ngomong aja, saya baca loh, saudara juga baca kok. Kan betul yang apa yang saya baca. Dan yang saya omongkan ini kan tidak melenceng. Saudara. Coba kurangi satu aja. Tidak punya lemah lembut misalnya. Kasar. Tidak bisa dia menjadi seorang pelayan Tuhan, tidak bisa. Ya. Tetapi saudaraku, ada berkat-berkat Tuhan, yaitu karunia-karunia Roh Kudus. Tuhan itu akan mengisi orang-orang yang melayani Tuhan.
itu dengan karunia-karunia Roh Kudus. Pada dasarnya saudara ya, manusia itu dilahirkan punya bakat. Punya bakat atau talenta. Ada yang 5, ada yang 2, ada yang 1. Ya. Talenta itu dibawa sejak lahir. Tuhan beri, nyoh. Tapi talenta itu juga ingin Tuhan itu supaya dipermuliakan dengan talenta yang diberikan kepada manusia. Manusia bebas untuk menggunakan talenta itu. Tetapi kita tahu, ada orang yang terima 5 talenta, dia bekerja dengan giat, dia menghasilkan 5 talenta. 100%. Ada yang diberi 2 talenta sesuai dengan kemampuannya, dia mengerjakan itu berhasil 100%. Menjadi 4 talenta. Ada yang punya 1 talenta, dia malah menghujat kepada pemberinya. Engkau jahat, cuma ngasih 1. Engkau mau supaya aku mengembangkan yang 1 ini. Engkau memeras aku, ingin mengambil keuntungan dari yang 1 ini. Oleh sebab itu, aku kubur. Kalau saya, saudaraku, lihat di pemakaman, di kuburan, saya itu banyak memikirkan di dalam kuburan ini banyak talenta-talenta yang terkubur. Saya bisa melihat dan memikirkan, saudara, bagaimana seorang ahli musik misalnya, sedemikian piawai handal dengan bakat yang diasah dan maksimal, tapi semuanya itu hanya dipakai untuk kepentingan diri sendiri. Ada penyanyi yang suaranya begitu indah, hanya dipakai untuk kepentingan diri sendiri. Sehingga pada akhirnya mereka itu satu persatu mati. Dan saya melihat kubur-kubur itu, saya pikir, wah, di dalamnya ini ada talenta-talenta terpendam. Yang tidak pernah talenta-talenta ini dinikmati oleh Tuhan. Hati-hati loh saudaraku ya. Jadi setiap manusia ini punya talenta. Saya sendiri, saudaraku, dari kecil, saya itu paling seneng lihat barang muter. Kalau saya itu lihat barang muter itu rasanya seneng gitu. Jadi mainan saya itu ban sepeda. Jadi sepeda itu diganjel, bannya saya puter gini, seneng saya lihat barang muter. Yang kedua, saya itu senang lihat barang yang menyala, lampu. Kalau saya lihat lampu menyala, itu sampai berjam-jam itu tahan tuh. Lihat barang muter, radio, waduh senengnya luar biasa. Zaman dulu itu brompit, sepeda kumbang. Senengnya setengah mati. Kalau papa saya pergi, saya bongkar. Radio itu tidak pernah utuh. Ditinggal pergi, saya preteli. Saya kepengen tahu dalamnya ini. Kok bisa ngomong gitu. Baterai, aki. Pokoknya barang-barang teknik itu saya suka sekali. Mulai dari kecil. Ya itu memang bakat saya. Bakat saya adalah bakat orang teknik. Saya tuh sangat seneng kalau lihat mesin-mesin itu. Waduh. Rasanya itu saya tidak mau pergi dari tempat itu. Punya suatu sukacita yang menggelura itu ya. Kalau melihat ada mesin-mesin yang aneh-aneh itu ya. Waduh, itu merupakan suatu hiburan. Bahkan sampai sekarang itu kalau saya nonton YouTube itu, pasti perkara-perkara yang semacam itu saya tonton. Bagaimana orang itu membuat suatu mesin ini, mesin itu. Waduh, itu merupakan suatu gairah hidup. Itu suatu talenta, suatu hobi. Dan itu Tuhan berikan kepada kita. Tetapi yang lebih dari itu, saudaraku. Tuhan itu mau memberikan yang lebih dari itu. Kita lihat 1 Korintus 12. Ayat yang pertama. Sekarang tentang
karunia-karunia roh. Nah ini, kalau tadi itu talenta-talenta bawaan, saudara ya. Sekarang tentang karunia-karunia roh. Aku mau saudara-saudara, supaya kamu tahu kebenarannya. Kalau firman Tuhan ngomong supaya kamu tahu kebenarannya, berarti ada yang tidak benar yang kita ketahui selama ini. Oleh sebab itu Tuhan mau supaya kita ini tahu tentang kebenarannya. Ya. Kamu tahu bahwa pada waktu kamu belum mengenal Allah, kamu tanpa berpikir ditarik kepada berhala-berhala yang bisu. Artinya yang tidak punya roh, tidak punya kemampuan untuk berbicara. Berhala-berhala yang bisu itu artinya yang tidak mempunyai roh. Tapi sekarang ada Roh Kudus yang memberikan sesuatu jawaban yang bisa berdialog dengan kita, tidak bisu. Karena itu aku mau meyakinkan kamu bahwa tidak ada seorang pun yang berkata-kata oleh Roh Allah dapat berkata, terkutuklah Yesus. Dan tidak ada seorang pun yang dapat mengakui Yesus adalah Tuhan selain oleh Roh Kudus. Inilah saudaraku yang dikatakan sebagai kasih mula-mula. Yang kita tidak bisa mencari, saudaraku. Oleh karena akal budi kita tidak nututi untuk mencari. Oleh karena kemampuan kita tidak punya kemampuan untuk mencari. Kita akan melihat, saudaraku, sedikit banyak di dalam hal ini, saudaraku, supaya kita tahu keadaan kita. Hanya itu aja, saudaraku. Supaya kita tahu keadaan kita. Roh Kudus mengatakan bahwa dia mau meyakinkan tidak seorang pun yang berkata-kata dari Roh Kudus, terkutuklah Yesus. Tidak mungkin, saudara. Roh Kudus itu memuliakan Yesus. Maka orang yang mendapat kasih karunia itu, dia akan menerima Yesus itu sebagai juru selamatnya. Dan tidak ada seorang pun yang mengaku Yesus itu Tuhan selain oleh Roh Kudus itu. Nah, dalam hal ini, saudaraku, ini inisiatif Tuhan. Ini adalah inisiatif Tuhan, bukan inisiatif kita. Roh Kudus itu memberikan kasih karunia-Nya. Dan dia sangat-sangat mengasihi kita, kasih setianya. Sehingga ketidakmampuan kita itu tidak diperhitungkan oleh Tuhan. Tetapi Tuhan yang mau berinisiatif datang kepada kita. Roh Kudus itu hadir dalam kehidupan kita. Pada waktu firman itu datang kita dengar, maka Roh Kudus itu hadir. Dan dia mau supaya manusia itu bersedia disentuh. Karena apa? Kalau kita lihat di dalam Roma pasal yang ketiga, ayat yang ke-10, ini jelas manusia tidak mampu. Seperti ada tertulis, tidak ada orang yang benar. Seorang pun tidak. Tidak ada seorang pun yang punya akal budi. Apa betul? Orang itu tidak punya akal budi? Bukan itu maksudnya, saudaraku. Dikatakan yang tidak berakal budi, akal budi yang bisa menemui Tuhan. Maksudnya itu. Akal budinya hanya dipakai untuk cari makan. Cari hidup. Memuaskan kedagingannya. Ya itu akal budi manusia. Tidak seorang pun mencari Allah. Apa betul? Tidak ada orang yang mencari Allah. Banyak, saudaraku. Tapi oleh karena tidak punya akal budi yang memadai, maka dia tidak bisa mencapai apa yang dicari. Sekalipun orang itu punya akal budi yang luar biasa. Saudara bisa lihat contohnya. Bagaimana orang Majus itu.
yang dikatakan adalah wise man, orang yang bijaksana. Dia mencari Yesus dengan pertolongan segala pengetahuannya. Ketemu? Tidak, saudaraku. Ketemu apa? Ketemu setan. Ketemu istana Herodes. Oleh karena akal budinya tidak mampu. Setelah dia dipertemukan dengan ahli-ahli Taurat yang punya Alkitab, maka ahli-ahli Taurat itu mengatakan bahwa ada yang diprediksi seorang raja akan lahir di Bethlehem. Nah, kemudian baru orang-orang Majus ini baru gitu, baru ngerti, dan dia minta bimbingan Tuhan untuk menjumpai Yesus. Bagaimana dengan ahli Taurat? Loh, dia megang bukunya, dia bisa ngomong, tapi dia tidak mau berusaha untuk itu. Dan memang tidak bisa. Sehingga di sini, saudaraku, Tuhan tetap mengatakan dalam ayat ini, tidak ada yang benar, seorang pun tidak. Tidak seorang pun berakal budi, tidak seorang pun yang mencari Allah. Betapa ngerinya keadaan kita ini, saudaraku. Sehingga Allah yang ganti mencari kita. Semua telah menyeleweng, semua tidak berguna. Itu di hadapan Tuhan, saudara. Kita lompat. Ayat yang ke-19. Tetapi kita tahu bahwa segala sesuatu yang tercantum di dalam kitab Taurat, yaitu yang tadinya mengancam kita, itu ditujukan kepada mereka yang hidup di bawah hukum Taurat. Siapa itu? Orang Israel. Kita bisa melihat bagaimana keadaan Israel itu pada waktu itu. Kita tidak bisa menyalahkan, loh, saudara. Israel itu 400 tahun dia itu terjajah di bawah cengkraman Mesir. Bayangkan, saudaraku, sekolah tidak boleh, kerja harus kerja cuma satu macam, bikin botol, batu bata. Kalau punya anak laki harus dibunuh supaya dikurangi populasinya seperti binatang. Tidak boleh begini, tidak boleh begitu, kehilangan identitas diri, diperlakukan sewenang-wenang. Itu membuat orang menjadi tabiatnya luar biasa rusak. Israel itu pada waktu dia keluar dari Mesir. Langsung Tuhan mengurung mereka dengan Taurat. Ya. Termasuk kita. Langsung terkurung dengan itu. Tetapi apa? Supaya kita tahu bahwa segala sesuatu yang tercantum dalam kitab Taurat itu untuk mereka yang hidupnya di bawah hukum Taurat. Tetapi kita ini sudah dimerdekakan. Sudah tidak lagi berada di dalam kutuk Taurat. Oleh karena Roh Kudus sudah melepaskan kita. Tuhan Yesus sudah mati buat kita. Sudah menebus kita. Sehingga kita boleh merdeka, boleh melayani Tuhan di dalam sukacita dari buah roh yang kita terima ini. Kita tidak lagi berada di dalam cengkraman Taurat. Dikatakan supaya kita supaya tersumbat setiap mulut dan seluruh dunia jatuh di bawah hukum Allah. Sebab tidak seorang pun yang dapat dibenarkan di hadapan Allah oleh karena melakukan hukum Taurat. Karena justru oleh hukum Taurat, orang itu mengerti kalau itu dosa. Saya itu pernah tanya, saudaraku, ya, di dalam hati saya tanya kepada Tuhan, Tuhan, ayat ini mengatakan bahwa hukum Taurat itu diturunkan. Tetapi engkau mengatakan tidak ada yang dibenarkan di hadapan Allah karena melakukan hukum Taurat. Kenapa, Tuhan? Kalau orang itu bisa melakukan, bagaimana? Dan dia dibenarkan di hadapan Allah. Tetapi
Tuhan menjawab lewat batin saya. Maksudnya itu bukan itu. Oleh karena mereka itu tidak akan mampu. Saya bertanya lagi, kalau itu tidak mampu, kenapa Tuhan kok ngasih sesuatu yang tidak mampu? Yang dilakukan oleh manusia. Kan Tuhan bilang manusia tidak mampu. Kenapa kok Tuhan kasih? Lah ya itu saudaraku. Tuhan mau membebaskan supaya manusia itu melek gitu loh, melihat ketidakmampuannya gitu loh. Jadi hukum Taurat itu diturunkan supaya manusia itu insaf bahwa begitu jeleknya keadaan manusia pada waktu itu dan tidak mungkin manusia itu bisa menjalankan Taurat itu seperti apa yang distandarkan oleh Tuhan. Tidak mungkin itu bisa dilakukan. Tuhan tahu itu kalau itu tidak mungkin. Tahu pasti. Oleh sebab itu Tuhan juga mau melepaskan manusia ini dari rongrongan hukum Taurat itu. Oleh karena harus ada satu orang yang bisa menggenapkan hukum Taurat itu atas kehidupannya. Yaitu menerima segala tuntutan hukum Taurat itu untuk menimpa dirinya dan dibawa di atas kayu salib oleh Yesus sehingga Taurat itu hilang kuasanya. Diganti oleh hukum kemerdekaan, hukum kasih, sehingga manusia itu dilepaskan dari hukum dosa. Dan manusia itu tidak usah was-was. Dan manusia itu menerima hukum kasih, hukum kemerdekaan Roh Kudus yang sudah dicurahkan oleh Allah kepada orang-orang percaya. Kita lihat di sini, saudara. Kita kembali ke 1 Korintus 12. Karena itu aku mau meyakinkan bahwa tidak seorang pun yang menolak Tuhan, yang mengatakan Yesus itu terkutuk, atau tidak ada orang yang bisa mengucapkan bahwa Yesus itu Tuhan, selain dari Roh Kudus yang bekerja di dalam orang itu. Inilah yang merupakan kasih mula-mula. Saya akan membacakan beberapa ayat, saudaraku, sebagai penutup, supaya kita juga tahu bahwa karunia-karunia Roh Kudus itu diberikan kepada kita. Ayat yang ke-7. Tetapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan suatu manifestasi roh untuk kepentingan bersama. Jadi Roh Kudus itu dihadirkan bukan untuk membawa orang itu hidup egois, tetapi guna kepentingan bersama di dalam melayani Tuhan. Kepada seorang Roh memberi karunia untuk berkata-kata dengan hikmat. Dan kepada yang lain, Roh yang sama memberikan karunia berkata-kata dengan pengetahuan. Berkata-kata dengan hikmat, berkata-kata dengan pengetahuan. Saya singkat saja, saudara bisa melihat hal-hal ini, saudaraku, di dalam peristiwa pembunuhan martir Tuhan yang bernama Stefanus. Dengan hikmat Roh Kudus, maka perkataan-perkataan yang keluar dari Stefanus itu tak terbantahkan. Dan oleh Roh Kudus juga, kita bisa melihat bagaimana Stefanus itu punya pengetahuan yang luar biasa tentang firman Tuhan. Dan dia di hadapan orang-orang yang membenci dia. Stefanus itu menginjil sedemikian lengkapnya. Saya tidak pernah melihat seorang penginjil yang bisa kayak Stefanus itu. Saudara baca itu di Kisah Rasul. Bagaimana Stefanus itu menginjil sedemikian rupa, saudaraku. Komplit luar biasa. Itu adalah perkataan hikmat dan pengetahuan. Itu salah satu contoh. Ayat 9, kepada seorang Roh yang sama memberikan iman. Iman ini adalah
mendorong seseorang untuk berani melakukan sesuatu. Bagaimana murid-murid Yesus, mereka dilarang, mereka ditangkap, mereka disesat. Tetapi mereka mengatakan, bagaimana mungkin kami harus berhenti untuk berbicara tentang Tuhan. Dia punya keberanian yang luar biasa. Dan kemudian kepada yang lain, ia memberikan karunia menyembuhkan. Nah, ini kuasa-kuasa untuk melayani sidang jemaat. Tetapi kuasa menyembuhkan ini, kuasa kesembuhan ini, saudaraku, sangat baik, tetapi sangat berbahaya. Saudara pernah baca itu di dalam Kisah Rasul, bagaimana Paulus dan Barnabas, waktu ia berhenti di kota Listra, dan dia menginjil di kota Listra itu. Pada waktu itu ada orang yang lumpuh sejak dia lahir. Di sana Paulus menyembuhkan orang lumpuh itu. Begitu rakyat melihat bahwa ada mujizat, maka mereka berbondong-bondong datang kepada Paulus dan Barnabas, mempersembahkan segala harta benda, memuja Barnabas sebagai dewa Zeus dan Paulus sebagai Hermes. Tetapi rasul ini, oleh karena dia konsisten di dalam pelayanannya, dia menolak itu. Dan dia tidak mengambil kesempatan dalam kesempitan. Dia mengatakan, bukan, aku manusia biasa seperti engkau. Dan aku hanya diutus untuk memberitakan tentang Yesus. Ini karunia-karunia, saudaraku. Dan kemudian, kepada yang seorang roh memberikan kuasa mengadakan mujizat. Ini sudah keluar dari nalar. Mujizat-mujizat banyak, seperti salah satunya Musa. Dia pernah tongkatnya menjadi ular, tongkatnya membelah laut. Elia, banyak yang kita bisa baca dalam Alkitab, bagaimana mujizat itu terjadi. Dan yang kepada yang lain, ia memberikan karunia bernubuat. Bernubuat itu memprediksi, saudaraku. Bukan meramal, ya memang meramal. Tapi bukan ramalan kayak ramalan Mbak Yo gitu, bukan. Tapi ini prediksi, memprediksi dengan satu yang sangat-sangat persis, saudaraku. Sangat urut. Inilah nubuat. Prediksi itu ada yang prediksi spiritual, ada prediksi ilmiah, ada prediksi palsu. Ini sebagai anak Tuhan, saudaraku, kita harus bisa menimbang hal itu. Yang ngomong ini siapa? Omongannya ini apa? Apa tujuan dia ngomong ini? Dia ngomong kepada siapa? Untuk apa? Ini harus bisa dipertimbangkan. Bagi seorang yang penuh Roh Kudus, saudaraku, ada seorang yang berbicara, maka Roh Kudus itu akan menuntun pendengaran kita dan menggunakan hikmat Tuhan untuk kita tahu orang ini maunya apa sih. Ini adalah roh menimbang, mengadakan mujizat, kepada yang lain bernubuat, kepada yang lain lagi memberikan karunia untuk membedakan bermacam-macam roh. Kepada yang seorang memberikan karunia berkata-kata dengan bahasa roh, dan kepada yang lain memberikan karunia untuk menafsirkan bahasa roh itu. Jadi ini, saudaraku, yang diberikan kepada pelayan-pelayan Tuhan. Waktu tidak mencukupi, saudaraku, untuk mengupas ini semua. Tetapi minggu depan, mari kita bersama-sama mengupas tentang karunia-karunia Roh Kudus ini. Ini sangat indah, saudara. Sehingga kita tahu bagaimana nilai hidup kita saat ini setelah kita mengenal Tuhan. Dan lebih dari mengenal Tuhan, kita dikenal oleh Tuhan. Lebih dari kenal mengenal, Tuhan mau memakai kehidupan kita. Tuhan mau ada di dalam kehidupan kita. Dan kita diberikan karunia-karunia
untuk bisa melayani dia. Tapi ya ingat, yang perlu kita perhatikan, karunia-karunia ini tidak permanen. Hati-hati. Tidak permanen. Tapi yang permanen itu ialah 9 dampak buah Roh Kudus itu. Itu harus mutlak dimiliki anak Tuhan. Kalau karunia-karunia ini, saudaraku, sangat indah. Tapi Tuhan mau memberikan karunia ini sesuai dengan kehendaknya, sesuai dengan kebutuhan Tuhan itu sendiri, bukan mau-maunya manusia. Oleh karena ini tetap berada di dalam rencana Tuhan. Tidak permanen, saya katakan, saudaraku, bukan dihilangkan, tetapi Tuhan bisa menggantikan, bahkan Tuhan bisa menambahkan, dan Tuhan bisa membawa kita untuk menjalankan segala anugerah ini seluas-luasnya di muka bumi ini. Oleh karena Tuhan punya mau sedemikian. Inilah, saudaraku, yang bisa saya sampaikan kali ini. Dan kita akan berjumpa kembali untuk mengupas 1 Korintus 12 ini yang sangat indah di dalamnya. Dan kita bisa melihat apa saja yang Tuhan berikan kemampuan kepada anak-anak Tuhan yang tadi saya istilahkan sebagai domba-domba yang diutus di tengah-tengah serigala. Tuhan mengingatkan kecerdikan kita, ketulusan kita, tetapi di samping itu ada 9 dari dampak buah roh itu akan diberikan kepada kita. Kita dilepaskan dari hukum Taurat, dari kuk yang menghalangi kita. Kita hidup di dalam roh, maka kita berpihak kepada roh itu. Kita mau menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Dan Tuhan lebih leluasa untuk memakai kehidupan kita. Terpuji nama Tuhan. Kita akan berjumpa lagi di lain kesempatan. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara, kita tadi sudah mendengarkan firman Tuhan, bahwa Tuhanlah gembala kita, Bapak Ibu Saudara sekalian. Gembala yang baik, yang menuntun kita ke air yang tenang, yang menuntun kita ke jalan yang benar. Bapak Ibu Saudara sekalian, satu hal yang membekas dari pemberitaan firman Tuhan yang kita dengarkan bersama-sama, karena gembala itu yang berjalan di depan, Bapak Ibu, sehingga bahaya itu ditanggung sebenarnya, bahaya itu dilalui sebenarnya oleh gembala itu. Dia yang menyingkirkan segala bahaya yang ada di depan, baik mungkin ada singa, baik mungkin ada ular dan bahaya-bahaya yang lain. Gembala yang menyingkirkan semuanya. Supaya apa? Supaya domba-domba itu bisa berjalan mengikuti gembala dengan baik dan tidak mengalami bahaya, Bapak Ibu Saudara sekalian. Demikianlah juga Tuhan sebagai gembala agung kita yang menuntun kita ke jalan yang benar, ke air yang tenang oleh karena namanya. Oleh sebab itu, mari Bapak Ibu Saudara, kita nyanyikan ayat pujian, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Terima kasih Tuhan. Tuhan adalah Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Tuhan adalah gembala. Amin. Takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing ke air yang tenang. Ia menyediakan
padang yang berumput hijau. Dia membimbing ke air yang tenang. Dia menyertakan jiwaku. Dia menuntun di jalan yang benar. Oleh karena namanya, sekalipun aku berjalan dalam lembah kegelapan, Dia membimbing ke air yang tenang. Dia menyertakan jiwaku. Dia menuntun di jalan yang benar. Oleh karena namanya, sekalipun aku berjalan dalam lembah kegelapan. Aku tidak takut bahaya. Aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Terima kasih Bapa di surga, firman Tuhan yang begitu sangat sederhana. Allah kami diibaratkan sebagai gembala agung yang menggembalakan kami, yang menuntun kami ke jalan yang benar, yang membawa kami ke air yang tenang, ke padang yang berumput hijau. Itu artinya ya Tuhan, segala rencana Tuhan dalam diri kami tidak ada yang mencelakakan. Sebab Tuhan membawa kami ke air yang tenang, ke padang yang berumput hijau, dan kepada kebenaran Tuhan membawa kami. Oleh sebab itu ya Tuhan, kami harus selalu percaya kepada Tuhan bahwa rencana Tuhan adalah rencana yang indah dalam kehidupan kami. Berkati Bapak Gembala kami yang sudah menyeringkan firman Tuhan ini di dalam kesehatan keluarga, pelayanannya, kesehatan. Tuhan Yesus memberkati. Sidang jemaat Tuhan juga yang mendengarkan firman Tuhan ini, Tuhan berkati. Biarlah kami semua disegarkan, dikuatkan oleh firman Tuhan ini. Dan kami semakin yakin dan percaya bahwa Gembala Agung kami tidak akan pernah mencelakakan kami, membawa kami kepada kehancuran. Namun sebaliknya, membawa kami kepada kedamaian dan membawa kami kepada air yang tenang. Terima kasih Bapa di surga, ini doa kami dalam nama Yesus. Puji Tuhan. Amin. Sebentar Bapak Ibu Saudara, seperti biasa saya akan membacakan pengumuman kita untuk 1 minggu ke depan. Ibadah PA berjalan seperti biasa hari Rebo jam 5 sore. Mohon disaksikan ibadah PA yang berlangsung saudara, supaya kita semakin cerdas di hadapan Tuhan. Kita mengerti prinsip-prinsip dasar dari Alkitab itu sendiri saudara sekalian. Dan juga ibadah kaum muda berjalan seperti biasa hari Sabtu jam 8 pagi biasanya sudah di-share Bapak Ibu Saudara. Bisa anak-anak kaum muda menyaksikan ataupun orang-orang dewasa silahkan boleh menyaksikannya. Dan juga ibadah sekolah minggu berjalan seperti biasa hari Minggu pagi kira-kira jam 11 atau jam 12 pagi kami akan sharekan videonya karena kami akan edit terlebih dahulu saudara. Bagi Bapak Ibu yang memiliki anak-anaknya mohon dituntun untuk dapat menyaksikan ibadah-ibadah sekolah minggu yang berlangsung di GPT Lumajang. Dan juga ibadah raya berjalan seperti biasa hari Minggu jam 8 pagi. Mari kita semua menyaksikan dan juga menjalankan ibadah-ibadah yang berlangsung di gereja kita yang tercinta saudara semuanya. Dan juga sebagai pengumuman yang selanjutnya adalah kita bersyukur saudara sekalian bahwa ada teman kita atau saudara-saudari kita yang berulang tahun. Yaitu yang pertama adalah Komino. Selamat tahun Komino, selamat ulang tahun. Tuhan Yesus memberkati. Dan juga kepada Jessica, putri daripada Bu Lili. Selamat ulang tahun juga bagi Kak Jessica. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus menyertai. Dan kita nanti akan mendoakan saudara-saudari kita ini supaya semakin diberkati oleh Tuhan, semakin dilindungi oleh Tuhan, dan semakin menyenangkan hati Tuhan ada dalam pertolongan dan naungan nama Tuhan. Demikian pengumuman yang saya bagikan Bapak Ibu Saudara. Oh ada yang lupa yang terakhir.
bagi Bapak Ibu juga mari kita mendoakan bersama-sama gereja kita yang tercinta di dalam masa-masa renovasi yang ada. Memang sudah tahap finishing, namun mari kita mendoakan bersama-sama supaya gereja kita yang tercinta ini boleh berjalan dengan baik pembangunannya dan kita boleh kembali beribadah bersama-sama. Demikian pengumuman yang saya bagikan saudara sekalian. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita akan mengakhiri ibadah kita. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu ya Tuhan. Kami sudah selesaikan ibadah kami. Mulai dari kami tadi memuji, memuliakan nama Tuhan. Bersorak-sorak bagi Tuhan. Atas segala kebaikan, atas segala pertolongan Tuhan. Kami sudah memuji dan mengagungkan nama Tuhan. Karena itulah yang tertulis di Alkitab. Biarlah segala yang bernafas memuji, memuliakan nama Tuhan. Hari ini kami juga sudah mendengarkan firman Tuhan. Bahwa Engkau adalah gembala kami yang baik. Bukan yang tidak baik. Namun Engkaulah gembala kami yang baik, yang menuntun kami ke air yang tenang, ke jalan yang benar, dan juga memberikan kami berkat dan kesejukan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa di surga. Hamba berdoa bagi sidang jemaat Tuhan yang mungkin yang mengalami tantangan hidup hari-hari ini. Kiranya Tuhan memberikan kekuatan dan kiranya Tuhan memberikan jalan keluar di tengah-tengah masalah yang mereka hadapi hari-hari ini. Berdoa juga bagi sidang jemaat yang mungkin mengalami sakit penyakit kelemahan tubuh. Kiranya Tuhan pulihkan dimanapun mereka berada. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus memulihkan. Jikalau ada sidang jemaat Tuhan yang berulang tahun yang tidak kami sebutkan di tempat ini. Mungkin ulang tahun pernikahan atau saudari-saudaranya dimanapun berada. Kiranya Tuhan memberkati mereka semua di dalam kesehatan, keluarga dan pekerjaannya. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih. Berdoa kami terlebih khusus kepada saudara-saudari kami. Yang pertama adalah Komino. Kami berdoa bersama-sama ya Tuhan. Biarlah Komino Tuhan berkati di dalam kesehatannya. Tuhan berkati di dalam pekerjaannya. Tuhan memberkati pekerjaannya. Tuhan pakai sebagai dokter yang baik. Dokter yang memberkati. Dokter yang menjadi perpanjangan tangan Tuhan. Yang menyelamatkan orang-orang. Yang menjadi berkat bagi semua orang. Berdoa juga bagi keluarganya ya Tuhan. Tuhan berkati keluarganya, anaknya. Dan juga Tuhan berkati orang tuanya, keluarga besarnya Tuhan Yesus memberkati. Dan juga berdoa ya Tuhan bagi kesehatan dari Komino juga Tuhan berkati dalam kesehatan. Tuhan lindungi dari segala mara bahaya. Demikian juga bagi adik kami atau bagi kakak kami yaitu Jessica yang juga berulang tahun. Kiranya Tuhan memberkati di dalam kesehatan keluarga dan juga pekerjaan yang dijalani hari ini. Tuhan Yesus juga memberkati kiranya naungan Tuhan, perlindungan Tuhan, pertolongan Tuhan ada selalu di dalam kehidupan kakak kami Jessica maupun Komino ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Berdoa juga ya Tuhan bagi kami di tempat ini yang sudah menjadi imam-imam Tuhan yang melayani, yang sudah berkorban banyak hal. Tuhan berkata di dalam Alkitab bahwa Tuhan memperhitungkan segala sesuatu yang kami korbankan untuk pelayanan Tuhan. Tuhan tidak tutup mata. Tuhan mencatat segala perbuatan-perbuatan baik kami. Dan itulah yang akan kami bawa ke dalam kerajaan surga. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih berkat yang daripada Allah Bapa. Cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus. Persekutuan Roh Kudus. Memberkati kami sekalian baik hari ini. Besok sampai selama-lamanya Tuhan Yesus datang kembali. Puji Tuhan. Amin. Tetap semangat saudara sekalian. Jangan lupa jaga kesehatan. Jangan lupa minum air hangat. Dan jangan lupa juga selalu saksikan ibadah-ibadah yang berlangsung. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sampai ketemu minggu depan. Shalom. Tercapai segala cita-citamu. Selamat ulang tahun ku ucapkan untukmu. Semoga bahagiakan mengiringi langkahmu. Tiada yang bisa ku beri, hanyalah doa dan rasa cinta yang tulus dariku untuk dirimu.